Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paskalia Dwi Ajeng Putri Baskoro. Kalian bisa panggil saya Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin jaminan mutu kosmetik. Di sini ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama adalah latar belakang yang berupa definisi dan sejarah kosmetik, serta penggolongan kosmetik, permasalahan yang sering terjadi pada kosmetik, dan pengendalian mutu terhadap kosmetik. Yang pertama kita akan membahas latar belakang yang dimana sejarah kosmetik, yaitu istilah kosmetik yang dalam bahasa Inggris kosmetik berasal dari kata kosmein Yunani, yang berarti berhias. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Sekarang, kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami, tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan. Di sini ada definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 445 Menkes Permenkes 998, yaitu kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar, gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan sesuatu penyakit. Lanjut, di sini ada definisi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 220 Menkes 76 tentang produksi dan peredaran kosmetik dan alat kesehatan. Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada dimasukkan dalam dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada penggolongan kosmetik. Jadi, penggolongan kosmetik itu berdasarkan keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplement nomor PO 01 04 42 82 tentang pedoman tata cara pendaftaran dan penilaian kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya, serta untuk penilaian kosmetik dibagi menjadi 2 golongan, teman-teman. Yang pertama, kosmetik golongan 1 yang dimana terdiri dari kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar penandaan. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Selain itu, kosmetik golongan 2, kosmetik yang tidak termasuk golongan 1 berdasarkan sumbernya. Kosmetik dibagi menjadi 2 golongan, yaitu kosmetik tradisional dan kosmetik modern. Oke, di sini kita akan langsung membahas permasalahan yang sering terjadi pada kosmetik. Jadi, contohnya kosmetik ilegal, faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal. Yang pertama, penawaran harga yang ditawarkan produsen dengan izin resmi lebih mahal dibandingkan tanpa izin. Semakin tingginya permintaan harga pasar akan barang tersebut. Ketiga, tidak adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada penjual dan kurang seriusnya pemerintah dalam memberantas peredaran kosmetik palsu atau tanpa izin pasaran. Yang keempat, yaitu tingkat kehidupan perekonomian yang rendah dan rendahnya sumber daya konsumen. Selain itu, di sini ada bahaya penggunaan kosmetik ilegal. Kenapa? Karena efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal ini sangat membahayakan tubuh manusia. Efek samping yang diakibat dari kosmetik ini secara terus-menerus bisa mengakibatkan kanker, kegagalan jantung secara tidak sadar. Kondisi disebabkan karena kecerobohan konsumen pada saat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari tercampur dengan zat kimia yang terdapat pada pewarna kuku, sehingga zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Zat yang terkandung dalam pewarna kuku menyerap melalui pori-pori kuku, sehingga masuk ke dalam kuku. Oke, di sini ada kandungan zat berbahaya pada kosmetik. Yang pertama ada metil propil butil paraben berguna untuk mencegah perkembangan bakteri secara umum. Selanjutnya ada urea.
pengawet yang paling digunakan selain paraben, kandungan utama formaldehid. Yang ketiga ada PVP atau VA copolymer, itu berasal dari petroleum atau minyak tanah, banyak digunakan produk hairspray. Selanjutnya ada SLS atau sodium lauryl sulfat, lazim digunakan dalam produk sampo dan deterjen. Fungsinya untuk menghasilkan busa agar bisa melimpah. Selanjutnya ada stearaloconium klorid, banyak dipakai pada kondisioner rambut, dapat menyebabkan alergi. Dan terakhir ada tritalonamin atau TAA. Fungsi untuk menyeimbangkan kadar asam pH dan sebagai pembersih wajah. Selanjutnya ada kehalalan suatu kosmetik. Kosmetik tidak halal, berarti menggunakan bahan-bahan yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Bahan-bahan tersebut menggunakan unsur hewani. Contohnya, zat-zat tersebut meliputi lemak dan turunannya, kolagen dan elastin kolagen yang berasal dari babi, ekstrak plasenta dan amnion, dan asam alfa hidroksi atau AHA, salah satu senyawa asam laktat, hormon estrogen, ekstratimus, dan melatonin, dan sodium herparin. Selanjutnya ada pengendalian mutu terhadap kosmetik. Jadi pengendalian mutu terhadap kosmetik itu ada 4 poin, yang dimana di sini ada penentuan standar maksimum pembuatan kosmetik, penandaan kosmetik, nomor izin edar, dan pengawasan peredaran kosmetik. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya. Saya berharap teman-teman bisa menyimak yang saya sampaikan, dan saya minta maaf kurang lebihnya karena kita sama-sama belajar, dan terima kasih.